Berita pilihan hari ini. 1. Momentum generasi emas Timnas Indonesia. 2. Belak-belakan calon pemain naturalisasi Indonesia Calvin Verdong. 3. Maarten Paes belum jelas nasibnya, kiper lokal sudah cukup mumpuni. Proses naturalisasi kiper kelahiran Belanda Maarten Paes untuk Timnas Indonesia ternyata tidak mudah. Ada kendala dengan aturan FIFA. Paes sudah berusia cukup dewasa ketika dulu dipanggil Timnas Belanda. Sampai saat ini Paes belum menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia. Kiper berusia 24 tahun itu terganjal statuta FIFA. Paes terakhir bermain untuk Timnas Belanda U21 di usia yang sudah memasuki 22 tahun. Melihat kendala proses naturalisasi Paes, mantan pelatih kiper Arema FC dan Rans Nusantara, Yanuar Begal Harmansyah memberikan komentarnya. Dia melihat tidak ada masalah jika Paes gagal membela Timnas Indonesia. Di posisi kiper, menurut dia sebenarnya sudah aman. Dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam, 2 kiper berbeda diturunkan Timnas Indonesia, yakni Adi Satrio dan Hernando Ari. Keduanya berhasil membuat celaan seret. Meskipun 2 kiper tersebut juga terbantu dengan kinerja apik pemain belakang. Selain 2 nama tersebut, masih ada Nado Argawinata dan Muhammad Riyandi yang juga jadi langganan Timnas Indonesia. Artinya di sektor kiper, Indonesia sudah banyak pilihan pemain berkualitas. Sehingga kiper naturalisasi dirasa belum jadi kebutuhan mendesak Timnas Indonesia. Salah satu masyarakat Malaysia dengan akun TikTok @lemontepink_ melempar ledekan kepada Timnas Indonesia U23 yang baru saja kalah 1-3 dari Timnas Arab Saudi U23 di laga uji coba. Akun itu meminta Timnas Indonesia U23 dan seluruh pencinta sepak bola tanah air untuk tidak lupa makan supaya tidak sakit. Makan dulu nanti sakit, tulis akun TikTok @lemontepink_ sembari menampilkan hasil akhir laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Arab Saudi U23. Unggahan ini pun mengundang reaksi netizen Indonesia untuk bersuara. Sejumlah netizen Indonesia menjelaskan ketika pemain-pemain inti yang bermain di babak pertama skor sama kuat 1-1. Namun ketika sejumlah pemain utama ditarik di babak kedua, skuad Garuda Muda kalah 1-3. Hal itu senada yang disampaikan pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong. Dari laga uji coba ini tidak menargetkan kemenangan, namun menjadi ajang menjajal seluruh pemainnya untuk mengetahui siapa personil yang paling siap jelang mengarungi Piala Asia U23 2024 di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Selanjutnya, kelar laga melawan Timnas Arab Saudi U23, Timnas Indonesia U23 masih memiliki 1 pertandingan sisa. Timnas Indonesia U23 akan menantang Timnas Uni Emirat Arab U23 pada Senin 8 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Saat ini adalah generasi emas Timnas Indonesia. Klaim sensasional itu dilontarkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, jelang kiprah Timnas U23 di Piala Asia U23 2024. Istilah generasi emas dalam sepak bola biasanya dipakai untuk menggambarkan komposisi pemain timnas, yang berisikan para pemain terbaik di eranya. Erick Thohir memberikan contoh bahwa generasi emas sepak bola pernah terjadi di Inggris dan Belgia. Timnas Indonesia pada saat ini banyak dibela oleh pemain naturalisasi, yang programnya memang masif dijalankan PSSI sejak 2 tahun terakhir. Nama-nama diaspora seperti Jordi Amat, Ivar Jenner, Justin Hubner, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, hingga Tom Haye membuat permainan Timnas Indonesia berubah pesat dan tidak lagi dipandang sebelah mata. Momentum Golden Generation itu tidak bisa kita prediksi. Hari ini ada, masa kita tidak mau maksimal ketika momentumnya ada, jelas Erick Thohir. Sejumlah pemain yang menjadi tulang punggung Timnas senior dan masuk dalam generasi emas juga diproyeksikan berlaga dengan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Mulai dari Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Hernando Ari Sutaryadi, sampai Witan Sulaiman. Dipanggil pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A Piala Asia U23. Tim berjulukan Garuda Muda itu akan menghadapi tuan rumah Timnas Qatar U23, Timnas Australia U23, dan Timnas Yordania U23. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Calvin Verdong,
Belak-belakan dengan media Belanda, Voetbal International. Bek berusia 26 tahun itu sudah pesimistis bermain untuk timnas Belanda. Saya harus jujur kepada diri saya tidak akan lagi mencapai Belanda. Saya hampir 27 tahun sekarang, itu tidak realistis, ujar Calvin Verdonk. Setelah melihat perjuangan timnas Indonesia di babak kualifikasi hingga Maret 2024, Calvin Verdonk bermimpi bisa bermain dengan logo Garuda di Piala Dunia 2026. Sepak bola sedang berkembang di negara itu, mereka masih dalam perlombaan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Itu akan menjadi pengalaman luar biasa bagi saya, jelasnya. Bayangkan jika timnas Indonesia berhasil, tiba-tiba saya berada di Piala Dunia 2026. Tidak ada yang mengharapkan hal itu, ungkap Calvin Verdonk.